Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa, la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Yang sama-sama kita muliakan dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, para sesepuh, bini sepuh, tokoh masyarakat, segenap pengurus Masjid Al-Irsyad, utamanya kepada Abah Haji Sadri dan juga kepada Ustaz Abdul Muti. Mudah-mudahan beliau semuanya diberikan panjang umur oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, segala penyakitnya disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala, diluaskan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala, segala urusannya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, segala hajatnya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga dapat selalu membimbing kita semua. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat yang saya muliakan dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, tiada bosan-bosannya kita ungkapkan terima kasih kita kepada Allah Subhanahu wa taala, rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kembali di malam hari ini kita bersama-sama dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di tempat yang sangat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersama-sama kita diberikan kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa berzikir kepadanya. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, kita meminta kepada Allah dengan berkat kemuliaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan berkat kemuliaan para habaib, para wali-wali Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala pertemukan kita dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebelum roh kita diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala pertemukan kita dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebelum roh kita diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala pertemukan kita dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebelum roh kita diambil oleh Allah Subhanahu wa taala, ya qadatan wa manaman daiman mustamirra. Amin ya rabbal alamin. Qala al-muallifu rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumi fid daraini, amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qila li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, inna fulanata tasumun nahar wa taqumul laila wa tudhi jiranha, wa qala sallallahu alaihi wasallam hiya finnar. Wa ja'a rajulun ilaihi sallallahu alaihi wasallam yashku jarahu فقال له النبي صلى الله عليه وسلم اصبر، ثم قال له في الثالثة الرابعة اطرح متاعك في الطريق. قال فجعل الناس يمرون بي ويقولون ما لك، فيقال آذاه جاره. قال جعلوا يقولون لعن الله، فجاء جاره فقال له رد متاعك فوالله لا أعود إلى آخر ما قال رضي الله عنه. Suatu ketika datang salah satu sahabat Nabi Muhammad. Sahabat ini menceritakan tentang seorang perempuan, yang mana perempuan ini tasumun nahar, setiap hari puasa sunnah, entah itu puasa Daud atau puasa sunnah Senin Kemis. Walhasil perempuan ini gemar untuk puasa sunnah. Wa taqumu laila, dan setiap malam perempuan ini selalu bangun salat tahajud, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, membaca Al-Qur'an. Jadi gemarannya perempuan ini puasa sunnah, di waktu malam ia bangun untuk munajat kepada Allah Subhanahu wa taala, salat tahajud atau zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi waktu zijiranha, akan tetapi wahai Nabi, kata sahabat ini, walaupun dia banyak ibadah sunnah, siang harinya ia puasa sunnah, malam harinya bangun untuk salat tahajud, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, membaca Al-Qur'an, akan tapi wahai Nabi, perempuan ini suka menyakiti tetangganya. Apa kata Nabi? Hiya finnar.
tempatnya dia yaitu neraka Allah Subhanahu wa taala. Seluruh ibadah sunnah, seluruh kegiatan-kegiatan yang ia lakukan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, baik itu bangun malam atau puasa sunnah, enggak ada nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena dia menyakiti tetangganya. Kita ini diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjalin hubungan baik dengan Allah Subhanahu wa taala, dan juga kita diperintahkan oleh Allah untuk menjalin baik dengan hubungan sesama manusia. Bagaimana cara menjalin hubungan baik dengan Allah Subhanahu wa taala? Kita gunakan nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Kita gunakan seluruh anugerah-anugerah Allah Subhanahu wa taala yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala berupa kenikmatan-kenikmatannya, ia gunakan untuk sesuatu yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita kerjakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Kita jauhi semua apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah hubungan baik kita dengan Allah Subhanahu wa taala kita laksanakan, maka hubungan baik dengan manusia pun harus kita laksanakan. Jangan sampai kita menyakiti tetangga kita. Orang yang meremehkan kepada seluruh makhluk Allah Subhanahu wa taala, bukan hanya manusia. Orang yang meremehkan ciptaan Allah Subhanahu wa taala, ini sama juga dia meremehkan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena itu merupakan ciptaannya Allah Subhanahu wa taala. Sama dengan kita seandainya membuat almari. Bikin almari. Kemudian setelah saya selesai bikin almari, oh apa Beb, jelek lebar Beb. Kira-kira hati saya sakit apa gembira? Gawian atau buatan almari saya dinilai oleh seseorang, wah jelek Beb, apa ini? Sama aja dengan bohong. Kira-kira saya marah enggak? Ya marah. Begitu pula dengan ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Apabila kita meremehkan salah satu makhluk Allah Subhanahu wa taala, maka Allah pun akan marah. Pernah suatu ketika Nabiullah Daud berada di tempat ibadahnya, lagi asyik membaca kitab-kitab Zabur. Ketika Nabi Daud ini lagi asik-asiknya membaca kitab Zabur, di hadapannya berjalan cacing yang berwarna merah. Kata Nabi Daud, apa kamu ini cacing? Gak ada fungsinya, engkau diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Memenuhi alam aja kamu ini, kata di dalam hatinya Nabi Daud. Yakni Nabi Daud meremehkan salah satu makhluk Allah Subhanahu wa taala yang berupa cacing. Ketika Nabi Daud meremehkan salah satu makhluk Allah Subhanahu wa taala yang berupa cacing, cacing ini oleh Allah Subhanahu wa taala diberi izin oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berbicara bahasa Arab secara fasih. Kata cacing, ya Nabi Allah, wahai Nabi Allah Subhanahu wa taala, ketahuilah sesungguhnya aku setiap hari siang dan malam aku diberi ilham oleh Allah Subhanahu wa taala, aku diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membaca la ilaha illallah sebanyak 1000 kali. Cacing ini berzikir kepada Allah setiap harinya la ilaha illallah sebanyak 1000 kali. Sedangkan di waktu malam, wahai Nabiullah, aku diberi ilham oleh Allah Subhanahu wa taala, aku diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membaca salawat atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi barik wa sallim. Betapa terkejutnya Nabi Daud ketika mendengarkan cacing
diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa bahasa Arab secara fasih, tertegun Nabi Daud. Di tengah-tengah Nabiullah Daud tertegun, cacing melanjutkan pembicaranya. Wahai Nabiullah, apa yang bisa aku ambil manfaat dari diri engkau? Kata cacing. Tambah terkejut Nabi Daud ini ketika cacing menuntut kepada Nabi Daud apa yang bisa diambil manfaat darinya. Langsung merundukkan kepalanya, sujud kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini meremehkan cacing, apalagi meremehkan sesama manusia. Dan siapapun yang meremehkan salah satu dari makhluk Allah Subhanahu wa taala, utamanya manusia, ini bisa mengakibatkan seseorang mata ala su'il khotimah, mati dalam keadaan su'il khotimah. Sebab siapapun yang meremehkan seseorang, siapapun yang mengentengkan orang lain, sama juga dia pertama meremehkan Allah Subhanahu wa taala, karena itu makhluk Allah. Sedangkan yang kedua, dia sudah mengambil hak Allah Subhanahu wa taala. Yang berhak untuk meremehkan hambanya, yang berhak untuk meremehkan ciptaannya, itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan kita hamba Allah Subhanahu wa taala, makhluk Allah Subhanahu wa taala, itu sama-sama hina di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita meremehkan orang lain, ketika kita merendahkan orang lain, sama juga kita merendahkan Allah Subhanahu wa taala, dan sama juga kita mengambil sifat Allah Subhanahu wa taala yang mana Allah sudah berjanji di dalam hadits qudsi. Allah katakan, al-kibriya'u ridai wal 'azamatu izari faman naza'ani anhuma wahidan alqaituhu fi nari wala ubali. Kata Allah Subhanahu wa taala, kemuliaan, keagungan itu selendangku, pakaiannya Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang melepas salah satu dari pakaian Allah Subhanahu wa taala, alqaituhu fi nari wala ubali, akan aku lemparkan dia ke neraka dan aku gak peduli. Walaupun dia bangun malam sholat tahajud, walaupun dia bangun malam banyak berzikir kepada Allah, walaupun dia malam bangun menghatamkan Al-Quran, walaupun malam ia bangun membaca sholawat sebanyak 1000 kali, di waktu siangnya ia puasa sunnah, akan tetapi kalau ada seseorang yang mengambil pakaiannya Allah Subhanahu wa taala, Allah nggak peduli. Tempatnya dia yaitu neraka Allah Subhanahu wa taala. Alqaitu fi nari wala ubali, maka akan aku lemparkan dirinya ke neraka Allah Subhanahu wa taala dan aku gak peduli. Walaupun banyak ibadah, walaupun banyak zikir, tempatnya ia ada neraka Allah Subhanahu wa taala. Karena siapapun yang mengambil pakaian Allah Subhanahu wa taala, berarti dia mengambil sifat Allah Subhanahu wa taala. Di antara sifat Allah Subhanahu wa taala yaitu sombong. Nabi mengatakan, la yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqala dzarratin min kibrin. Kata Nabi Muhammad, tidak bakal masuk surga siapa? Seseorang yang di dalam hatinya ada sedikit sifat sombong, sedikit saja dari sifat sombong yang kita tanamkan dalam diri kita, maka kata Nabi Muhammad SAW, la yadkhulul jannah, dia tidak bakal masuk surga. Lebih-lebih apabila kita mengganggu tetangga kita, apabila kita meremehkan tetangga kita, yang mana ini memang diwasiatkan oleh Allah melalui malaikat Jibril, dan malaikat Jibril datang berkali-kali terhadap Nabi Muhammad SAW untuk mengingatkan hendaknya selalu memuliakan tetangga, untuk selalu berhati-hati terhadap tetangga. Maka kalau seseorang sudah meremehkan atau mengganggu tetangga, maka nggak ada lain tempatnya yaitu neraka Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang telah diceritakan oleh Nabi Muhammad SAW tentang seorang perempuan yang gemar beribadah di waktu malam, gemar puasa sunnah,
akan tapi ketika ia menyakiti tetangganya, kata Nabi, hiya finnar, tempatnya dia yaitu neraka Allah Subhanahu wa taala. Kemudian suatu ketika juga datang kepada Nabi Muhammad seseorang ini mengeluhkan tetangganya yang selalu menyakiti dirinya. Kata Nabi, isbir, sabar aja engkau. Walaupun tetanggamu menyakiti dirimu, walaupun tetanggamu mengganggu dirimu, sabar, kata Nabi. Rupanya orang ini nggak sabar. Datang lagi terhadap Muhammad SAW. Wahai Nabi, dia masih menggangguku, wahai Nabi. Kata Nabi, sabar, sabar. Keempat kalinya, ketika dia mengadukan kembali terhadap Nabi Muhammad SAW, kata Nabi, itrah mata'aka fitorik. Ya sudah, kalau gitu keluarkan seluruh barang-barangmu ke jalan. Jadi barang-barang yang ada di rumahnya, baik itu panci ya, untuk masak, kompor, semuanya diperintahkan oleh Nabi Muhammad untuk dikeluarkan. Setelah seluruhnya dikeluarkan oleh orang ini, orang yang lalu lalang di jalan nanya, kenapa orang ini? Kenapa barang-barang yang dikeluarkan? Tetangganya sebagian ada mengatakan, dia telah disakiti oleh tetangganya. Orang yang lewat ini ketika mengetahui penyebab barang-barangnya dikeluarkan oleh seorang tersebut, orang ini kemudian meminta sama Allah, mudah-mudahan orang itu dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala, yakni orang yang mengganggu tetangganya. Lewat lagi, kenapa barang-barang dikeluarkan? Tetangganya mengganggu. Mudah-mudahan tetangganya mengganggu orang ini dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika yang mengganggu tetangganya ini mendengar doa-doa dari orang yang lalu lalang, mudah-mudahan dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala, maka rupanya insaf, didatangi oleh tetangga yang mengganggu tadi. Wahai tetanggaku, sudah masukkan barang-barangmu. Demi Allah, mulai saat ini aku tidak bakal lagi mengganggu dirimu, kata tetangganya yang suka mengganggu tetangganya, yang akhirnya barang-barangnya diperintah Nabi Muhammad SAW untuk dikeluarkan. Inilah kemuliaan tetangga. Maka siapapun yang mempunyai urusan dengan tetangga, maka bersabarlah. Jangan sampai kita ini mengganggu tetangga kita, meremehkan tetangga kita, atau menyakiti tetangga kita, yang mana tempatnya nggak ada lain yaitu neraka Allah Subhanahu wa taala, walaupun kita banyak ibadah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu beri hidayah kepada kita semua, amin ya rabbal alamin.